Halo Sobat Irama, kali ini kita akan membahas tentang tes kemampuan verbal. Di dalam tes kemampuan verbal itu ada sinonim, antonim, dan analogi atau padanan kata. Nah, tips dari kakak, semakin banyak kalian membaca, maka semakin banyak kosakata yang akan kalian kuasai. Dengan begitu, akan membantu kalian untuk mampu mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan tes kemampuan verbal. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, fungsinya buat apa sih tes kemampuan verbal itu? Nah, fungsinya tes kemampuan verbal itu adalah untuk menguji seseorang agar bisa menjadi lebih efisien pikirannya atau bisa lebih efektif ketika dihadapkan dalam situasi di mana dia harus mengambil keputusan secara cepat. Nah, kita mulai saja ya untuk pembahasan tes kali ini. Nah, di tes yang pertama ini kakak akan menjelaskan tentang tes kemampuan verbal. Nah, kalau misalnya ada simbol seperti ini, soal yang pertama ini biasanya ini akan kita akan mengerjakan soal sinonim ya. Nah, di nomor 1 ini ada kata merkantilisme. Nah, kakak akan menjelaskan dulu ya arti dari kata ini biar kalian bisa menjawab soal nomor 1 ini ya. Merkantilisme ini artinya adalah sebuah sistem ekonomi yang populer di abad ke-16 sampai ke-18. Nah, sistem ekonomi ini berupaya untuk meningkatkan kekuatan negara sendiri dengan cara melemahkan kekuatan ekonomi di negara lain. Jadi, arti dari merkantilisme ini adalah yang berkaitan dengan ekonomi. Nah, kita coba cari ya di pilihan jawaban ini ada nggak kata-kata yang berkaitan dengan ekonomi. Jawaban yang pertama dulu. Suatu sistem politik, yang A. Oh, tidak ada. Lalu yang B, suatu sistem ekonomi. Nah, di sini ada kata ekonomi. Berarti bisa dipastikan kemungkinan besar bahwa jawabannya yang B. Tapi kita coba cek dulu di jawaban yang lain ya. C, suatu sistem paham kebangsaan. Bukan. D, suatu sistem pemerintahan. Lalu yang E, suatu sistem kerajaan. Berarti bisa dipastikan jawaban nomor pertama, merkantilisme sama dengan suatu sistem ekonomi. Oke. Sip. Kita lanjut ya, soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua ada kata insentif. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa arti kata insentif gitu? Nah, coba kakak jelaskan dulu ya. Nah, insentif itu adalah memiliki arti adalah sebuah kompensasi atau penghasilan tambahan yang diberikan oleh perusahaan jika seseorang atau karyawan bisa melebihi target yang sudah ditetapkan, maka nanti akan mendapat insentif. Jadi artinya itu bisa disederhanakan bahwa insentif itu adalah tambahan penghasilan. Tambahan. Oke, kita coba cek dulu ya di pilihan jawaban ini. Yang A itu bonus, bukan. Lalu yang B hadiah, bukan juga. Nah, di yang C ini tambahan, maka bisa dipastikan jawabannya adalah yang C. Karena di jawaban yang B dan E itu berbeda ya. Oke. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ya ke nomor 3. Nah, masih juga membahas tentang soal sinonim. Nomor 3 itu ada kata ratifikasi ya. Saya jelaskan dulu apa itu ratifikasi. Jadi, ratifikasi itu adalah sebuah proses adopsi perjanjian internasional atau konstitusi yang dalam berupa dokumen yang bersifat nasional, yang mana ini melalui persetujuan tiap negara atau entitas kecil di dalam bagiannya gitu ya. Nah, berarti bisa disederhanakan bahwa ratifikasi itu artinya harus ada kata dokumen. Nah, ini ya ratifikasi. Coba kita cari ya, apakah di pilihan jawaban ini ada kata-kata yang mengandung kata dokumen. Nah, lalu yang A ya, kesepakatan internasional. Berarti bukan. B, perjanjian ekonomi. Bukan juga. C, perjanjian perdamaian. Bukan juga.
lalu di D pengesahan dokumen. Nah, jadi bisa dipastikan bahwa jawabannya adalah yang D. Karena yang E penyesuaian perjanjian. Nah, sampai sini apakah sudah bingung? Oh, lanjut ya, kita lanjut soal berikutnya. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya untuk soal selanjutnya di nomor 4 ini. Nah, kalau ini kan simbolnya sudah berbeda ya. Kalau tadi sebelumnya sama dengan, ini simbolnya berbeda. Seperti ini. Berarti bisa dipastikan bahwa soal ini membahas lawan kata, antonim. Nah, kita coba cek dulu ya. Ini ada kata plural. Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu arti kata plural? Nah, kakak jelaskan aja ya. Apa itu plural? Plural itu yang berarti lebih dari satu. Atau sesuatu, kalau dalam bahasa Indonesia ya, sesuatu yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang jumlahnya itu banyak gitu kan. Nah, berarti kalau banyak, lawan katanya apa nih? Teman-teman tahu nggak ya? Kita coba lihat. Majemuk. Majemuk ini gimana? Bukan ya berarti. Oke. B, banyak, itu masih sinonimnya plural. Lalu heterogen. Heterogen juga bukan. Tunggal. Nah, ini kalau tadi banyak, tunggal itu berarti sendiri gitu. Berarti bisa dipastikan bahwa jawabannya itu adalah yang D. Ya. Jawabannya yang D, karena yang E ini beragam, itu masih sama maknanya dengan plural lah, masih mirip-mirip gitu ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, soal yang kelima ada kata dependent. Kita masih di antonim ya. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak nih ya, apa arti kata dari dependent? Nah, jadi dependent itu artinya adalah ketergantungan atau keterikatan seseorang terhadap sesuatu hal. Itu dimana penggunaannya kata dependent ini sangat beragam nih ya. Jadi tapi intinya dependent itu adalah ketergantungan atau keterikatan gitu ya. Kira-kira nih ya, ada nggak nih kata-kata yang jawaban di bawah ini yang lawan katanya dari dependent? Oke, kita cek ya jawabannya ya. Yang pertama ada jawaban interaksi itu di sini. Interaksi kira-kira sama nggak nih dengan dependent? Oh, ternyata sama gitu kan. Oke, lalu yang B ada kata korelasi gitu. Korelasi masih sama juga. Lalu C animasi. Oh, animasi ini maknanya jauh sekali gitu ya, di luar dari dependent. Lalu ada kata D invalid. Invalid juga bukan gitu. Nah, ini ada kata jawaban di E mandiri. Nah, ini bisa jadi jawabannya nih. Oh iya, mandiri. Oke, berarti benar ya, jawabannya adalah yang E, mandiri, karena lawan kata dari dependent yang sifatnya beragam. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Soal-soal tadi bisa kalian pelajarin di buku Best Master Tes CPNS dan P3K tahun 2023-2024. Nah, kalian udah bisa mulai pre-order nih di Rama Widya. Jadi marketplace si Rama Widya juga udah bisa, atau telepon di adminnya yang ada di nomor di atas. Nah, buku-buku ini nih berisi tentang tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Jadi kalian bisa latihan-latihan soal dari buku Best Master Test CPNS dan P3K 2023-2024 ini. Di situ banyak sekali latihan-latihan soal dari tahun-tahun sebelumnya, menurut Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Di situ lengkap banget guys, kalian bisa beli bukunya, latihan-latihan soalnya terus. Banyak sekali soal-soal yang mirip dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi jangan lupa ya, dibeli, dipelajarin. Oke? Dan sukses buat pejuang CPNS tahun 2023-2024. Semoga kita semua lulus tahun depan. Amin! Nah, masih di antonim ya. Di nomor 6 ada kata krusial. Krusial. Nah, jelaskan dulu apa itu kata krusial itu. Krusial itu diartikan sebagai sesuatu yang penting atau esensial untuk memecahkan masalah. Krusial ini dapat diartikan juga sebagai sesuatu yang gawat, genting untuk menentukan sesuatu yang rumit sekali gitu, yang berkenaan dengan
kepentingan, itu yang namanya krusial gitu kan. Nah, berarti kita tinggal cari saja ini ya arti kata dari krusial gitu kan. Nah, kita lihat jawaban yang pertama. Jawaban yang pertama, krusial, penting. Nah, itu masih artinya, masih sinonimnya. B, berarti, itu masih juga sama. Nah, ini C, sepele. Nah, kalau tadi krusial itu artinya penting, lawan katanya berarti apa? C, sepele gitu kan. Berarti jawabannya adalah yang C, karena di jawaban D dan E itu maknanya hampir sama dengan krusial. Berarti jawabannya ada di C. Oke. Nah, oke. Gimana? Mau lanjut lagi soal berikutnya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, soal yang ketujuh. Di soal yang ketujuh ini ada kata skeptis. Nah, teman-teman di sini tahu apa itu arti kata dari skeptis? Oke, kakak jelaskan dulu ya. Skeptis itu berarti kurang percaya, ragu. Jadi kita harus cari lawan kata dari skeptis gitu ya. Kalau skeptis artinya ragu, berarti apa nih ya lawan kata dari skeptis? Itu, oke. Kita lihat jawaban yang A. Skeptis lawan kata dari jawaban A, jujur. Ini bukan juga. Lalu B, yakin. Ragu, yakin. Nah, ini jawabannya. Skeptis lawannya, kalau tadi ragu berarti lawan katanya adalah yakin. Nah, ini di jawaban yang C itu artinya ragu, itu adalah sinonimnya harusnya. Lalu di D, curiga, bukan juga. Lalu E, malu, berarti jawaban dari nomor 7 ini skeptis adalah yang B. Lawan kata skeptis adalah yakin. Itu ya. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Oke, nah sekarang kita sudah masuk ke soal yang analogi tadi. Analogi padanan kata. Nah, biasanya kalau misalnya menjawab soal analogi atau padanan kata ini dibagi ada dua ruas gitu ya. Ruas kiri dan ruas kanan, dan di dalam ruas kirinya juga ada ruas lagi gitu ya. Jadi ada ruas kiri itu ada dua ruas lagi, ruas kanan juga ada ruas lagi. Kita lihat nih ya, di soal nomor 8, di ruas kirinya itu titik-titik berjalan. Sama dengan pagi, dan di luas kanannya pagi, lalu titik-titik ya. Kita harus bisa memaknai gitu kan. Maksudnya apa nih dari soal nomor 8 itu gitu kan. Di jawabannya kita cek dulu jawabannya ya. Biasanya ini berkaitan dengan suatu, ada yang misalnya kata sifat atau misalnya menjelaskan tentang proses gitu ya. Kita coba lihat jawabannya dulu. Di A, berlari fajar gitu kan. Apakah prosesnya dari berlari jadi berjalan? Kira-kira bukan ya. Lalu ini pagi, titik 2, fajar gitu kan. Berarti bukan juga. Lalu pilihan yang B, sepatu, apakah cocok disandingkan dengan berjalan? Oh, ternyata bukan juga ya. Lalu ini kita lihat jawaban yang C. Kalau misalnya ini tentang proses, apakah ini cocok disandingkan ya? Yang C, merangkak, berjalan, gitu kan. Terus pagi, siang. Oh, ini ternyata ada kaitannya. Dimana kalau misalnya misalnya kita ibaratkan bayi gitu ya. Bayi sebelum berjalan itu merangkak dulu, gitu kan. Lalu setelah pagi akan ada siang. Berarti di nomor 8 ini analoginya adalah tentang proses. Proses. Dimana kalau bayi itu merangkak dulu lalu berjalan, dan ketika pagi itu setelahnya adalah siang. Berarti jawabannya bisa dipastikan C gitu. Karena kalau kita lihat jawaban D dan E itu D bergerak dan lari gitu kan, sedangkan yang E sehat dan segar. Berarti jawabannya ini adalah yang C itu, yang berkaitan dengan proses gitu ya. Kita lanjut lagi soal selanjutnya. Di soal nomor 9 ini ada kata sutra dan hutan. Di ruas kiri sutra, di ruas kanan hutan gitu kan. Kita coba cek gitu ya. Sutra mahal, iya gitu ya. Lalu banjir dengan hutan, oh tidak selalu hutan itu berkaitan dengan banjir gitu, malah istilahnya kalau ada hutan jarang banjir gitu kan. Lalu kita lihat jawaban yang B,
ulat dengan sutra, ya bisa dihasilkan. Cuma ya nggak selalu gitu kan, ulat menghasilkan sutra gitu kan. Lalu ya jawaban selanjutnya yang di B ya, masih yang di B, pohon, hutan. Nah, nggak selalu di hutan ada pohon, karena sekarang ya bisa di mana-mana pohon gitu ya. Berarti yang B bukan juga. Lalu C, kepompong dengan sutra, ada kaitannya gitu. Cuma ya nggak semua kepompong itu menghasilkan sutra gitu kan, karena bisa jadi tidak gitu kan. Lalu kita lihat jawaban yang C juga, mangrove dengan hutan. Ada hutan mangrove gitu. Cuma kalau yang tadi yang kepompongnya gitu tidak selalu berkaitan dengan sutra gitu kan. Lalu kita lihat jawaban selanjutnya. Yang D, halus. Ya, sutra bisa jadi halus gitu. Cuma yang berkaitan dengan kata halus tidak selalu sutra. Lalu binatang dengan hutan. Bisa jadi gitu kan. Cuma enggak selalu binatang itu ada di hutan gitu kan. Lalu kita lihat jawaban yang E, kain. Nah, sutra kain. Nah, ini bisa jadi berkaitan dengan jenis ya gitu ya. Tapi kita coba cek dulu ya. Sutra dengan kain itu kan. Lalu tropis dengan hutan. Nah, bisa jadi ini kan. Sutra dengan kain itu termasuk jenis gitu kan. Jadi jenis kain sutra, lalu tropis jenis dari hutan. Nah, bisa jadi jawabannya yang E. Berarti karena tadi jawaban A, B, dan A, B, C, D itu kurang tepat, berarti jawabannya adalah yang E. Ini. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Ya, di soal yang nomor 10 ya, masih di analogi. Nah, di sini di soal ini ada kata halilintar di ruas kiri dan ketakutan di ruas kanan. Nah, untuk mempermudah menjawab soal ini, kita bagi dulu ya di jawabannya, kita analisa dulu jawaban-jawabannya, pilihan dari A sampai E ya. Kita bagi dulu menjadi 2. Lalu kita bacakan ya. Di pilihan A di ruas kiri itu ada hujan deras, pilihan B ada menggelegar, dan di pilihan C ada kilat di udara. Lalu di pilihan D ada hujan badai, di pilihan E ada akan hujan. Nah, lalu di ruas selanjutnya, di pilihan A ada banjir, di pilihan B ada minder, di pilihan C ada lari, di pilihan D ada wajah pucat, dan di pilihan E ada merinding. Nah, ini sorry. Oke, dari pilihan jawaban yang tadi kakak bacakan ya, kakak mengira-ngira bahwa analogi tentang soal nomor 10 ini adalah tentang tanda. Tentang tanda ya. Kita coba jawab ya. Di pilihan A, halilintar, tanda hujan deras. Nggak selalu sih, berarti bukan ya. Di pilihan B, halilintar, tanda menggelegar. Nggak selalu juga ya, berarti bukan B. Di pilihan C, halilintar, tanda kilat di udara. Nggak selalu juga, berarti bukan. Di pilihan D ada halilintar, tanda hujan badai. Ya. Lalu tapi kita coba cek ruas selanjutnya. Wajah pucat, tanda ketakutan ya. Ini bisa menjadi opsi jawaban. Tapi kita coba lihat yang jawaban selanjutnya. Halilintar, tanda akan hujan. Kurang tepat karena lebih tepatnya mungkin gerimis ya, bukan halilintar. Berarti yang E juga bukan, berarti bisa dipastikan bahwa jawaban nomor 10 adalah D. Ya, jadi itu saja yang bisa kakak sampaikan di soal-soal tentang tes intelijensia umum atau TIU gitu ya, yang membahas tentang sinonim, antonim, dan analogi atau padanan kata ya. Itu saja mungkin yang bisa kakak bahas ya. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.